Jurnal penutup. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Cindy Yuniati, NIM K77200018. Di sini kita akan belajar mengenai jurnal penutup. Jadi, apa sih jurnal penutup itu? Nah, kita dengar dari namanya saja jurnal penutup. Otomatis untuk pengertiannya yaitu untuk menutup akun-akun sementara pada periode sekarang yang dikerjakan. Ya, untuk mengapa pentingnya kita melakukan penutupan pada jurnal penutup di jurnal penutup ini? Karena untuk menutup pembukuan di akhir periode. Jadi, untuk jurnal penutup ini merupakan jurnal yang dilakukan untuk menutup pembukuan-pembukuan yang terjadi di periode yang dikerjakan, supaya bisa untuk memulai awal pencatatan baru di periode yang selanjutnya. Fungsi-fungsi jurnal penutup. Fungsi-fungsi jurnal penutup ada 4. Yang pertama, untuk memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban tidak bercampur aduk dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahap selanjutnya. Lalu, untuk fungsi yang kedua yaitu guna menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilaksanakan penutupan buku. Fungsi yang ketiga yaitu agar mempermudah jika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi di periode sebelumnya dengan transaksi-transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Kemudian fungsi jurnal penutup yang terakhir yaitu untuk menyajikan informasi keadaan yang sebenarnya atau real suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku pada jurnal penutup. Akun apa saja yang harus ditutup? Pada jurnal penutup, akun-akun yang harus ditutup merupakan akun-akun yang bersifat sementara. Akun sementara merupakan akun dalam buku besar yang digunakan untuk mencatat transaksi hanya pada periode akuntansi tunggal dan ditutup pada akhir periode dengan membuat jurnal penutup yang sesuai. Untuk akun-akun sementara itu meliputi akun pendapatan, akun beban, akun laba rugi, dan akun prive. Jurnal penutup bagi akun pendapatan. Jurnal penutup bagi akun pendapatan berisi tentang transaksi terkait penghasilan perusahaan mulai dari operasional perusahaan dan juga pendapatan lain. Akun pendapatan ini biasanya berada pada posisi kredit. Langkah-langkah untuk menyusun jurnal penutup pada akun pendapatan yaitu untuk ayat jurnalnya adalah pendapatan pada debit, kemudian ikhtisar laba ruginya di bagian kredit. Jadi untuk saldo awal pendapatan kan emang di bagian kredit. Nah, itu kita balik di bagian debit supaya saldo pendapatan yang awal mulanya kita kerjakan di periode sekarang itu kan pada kredit. Lalu untuk mengenolkan saldonya kita balik dan kita taruh di bagian debit. Lalu ikhtisar laba rugi pada kredit sebesar nominal yang ada di transaksi tersebut. Akun yang kedua adalah akun beban. Akun beban mencatat pengeluaran yang terkait dengan operasional perusahaan seperti gaji karyawan, listrik, biaya sewa, dan sebagainya. Pada jurnal penutup, akun beban dipasangkan dengan ikhtisar laba atau rugi. Nah, untuk menutup akun beban ini jurnalnya ikhtisar laba rugi bagian debit, kemudian di bagian kreditnya beban-beban. Nah, untuk pengisian beban-bebannya itu kita lihat dari neraca lajur
Pada neraca saldo yang setelah disesuaikan, itu terdapat beberapa beban, mulai beban sewa, beban perlengkapan, beban iklan, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi, yang awal mulanya terdapat kata beban, maka kita tutup pada jurnal penutup dengan ayat jurnal ikhtisar laba rugi pada debit, lalu beban-beban pada kredit. Akun yang ketiga adalah ikhtisar laba rugi. Akun ikhtisar laba rugi adalah akun penyimpanan yang digunakan untuk menggabungkan semua akun pendapatan kecuali untuk biaya dividen. Ikhtisar laba rugi tidak dilaporkan pada setiap laporan keuangan karena hanya digunakan pada saat proses penutupan dan pada akhir proses penutupan saldo akun adalah 0. Kemudian, untuk menutup akun ikhtisar laba rugi. Nah, untuk pada pencatatan ikhtisar laba rugi ini terdapat dua metode. Yang pertama, metode laba, terus yang kedua, metode rugi. Nah, untuk mengetahui perusahaan tersebut laba atau rugi, kita lihatnya pada laporan keuangan yang telah kita buat pada laporan ikhtisar laba rugi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan tersebut mengalami laba. Dan begitupun sebaliknya, jika perusahaan tersebut lebih besar di bagian debit dan untuk pendapatannya lebih rendah, maka perusahaan tersebut mengalami rugi. Nah, bagaimana dengan catatan untuk jurnal penutupnya? Langsung saja kita lakukan pencatatan jurnal penutup pada akun ikhtisar laba rugi. Jika perusahaan tersebut laba, maka jurnalnya ikhtisar laba rugi di bagian debit, kemudian modal di bagian kredit. Lalu untuk pencatatan ikhtisar laba rugi pada perusahaan yang mengalami rugi, itu ayat jurnalnya sama aja, tinggal dibalik posisinya. Yang ikhtisar laba rugi di bagian kredit, kemudian yang modal di bagian debit, kayak gitu. Jadi jurnalnya modal di bagian debit, ikhtisar laba rugi di bagian kredit dengan nominal yang kita lihat pada laporan keuangan. Yang terakhir adalah akun prive. Prive bukanlah akun yang bersifat permanen atau berkelanjutan. Hal ini terjadi karena pada setiap akhir periode, akun akan diseimbangkan dengan kredit dalam buku besar. Sementara sisanya akan masuk ke dalam jumlah modal atau ekuitas. Menutup akun prive. Di sini, akun prive itu merupakan penarikan dana yang dilakukan oleh owner pada perusahaan tersebut untuk keperluan pribadi. Nah, bagaimana cara untuk menutup akun prive? Langsung saja untuk jurnal penutupnya yaitu modal di bagian debit, lalu prive di bagian kredit. Nah, untuk peletakannya di bagian kredit karena prive yang saldo awalnya merupakan di bagian kredit, supaya saldonya 0, maka kita balik di bagian kredit. Untuk nominalnya menyesuaikan juga yang ada di transaksi yang telah terjadi pada periode yang sekarang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pembelajaran jurnal penutup itu merupakan menutup akun-akun nominal atau akun-akun yang bersifat sementara. Nah, untuk akun-akun yang bersifat sementara itu 4 akun tadi. Yang pertama, akun pendapatan, lalu akun beban, kemudian akun ikhtisar laba rugi, dan yang terakhir akun prive. Jadi, setelah kita melakukan pencatatan pada laporan keuangan, maka langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penutup. Dengan penjelasan materi jurnal penutup yang saya bahas tadi, semoga dapat menjadi bahan acuan maupun bahan pembantu untuk penyusunan jurnal penutup pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun tindakan dalam video tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya dan terima kasih atas perhatiannya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa belajar ya.